Guru menjelaskan bahwa ibu dewan guru dan dewan seni merupakan guru penolakan yang berbanding kepada pada ini. Pertama kita berikan puji kepada Allah SWT yang telah menciptakan kami ini kita berkumpul di acara yang penuh rahmat pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Berbagai salawat serta salam semoga kita limpahkan kepada Tuhan kita yang besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa menjadi umat yang berkat syafaat yang amin ya rabbal alamin. Yang hormati, pada hari ini malah kita buka acara destinasi perubahan pemahaman penerapan budaya positif di SDN Lobong Sari. Pada hari ini dengan datang Fatihah yang merupakan acara penjelasan lancar kepada Bapak Wakil. Diulangi oleh Rasulullah Al-Fatihah. Kami sampaikan terima kasih. Dari kajian selanjutnya yakni sambutan hanya disampaikan oleh Kepala SDN Lobong Sari kepada Bapak Sumarko dan Bapak.
yang adalah kita. Ini mungkin salah satunya dari guru penggerak akan memanfaatkan dari penerapan budaya positif. Di sini ada sudah tertanam di sebuah jalur guru apa jenisnya kostum budaya malu akhirnya guru itu lebih malu. Saya tidak malu ya kadang-kadang malu berkenan malu bahasa malu membaca salam itu salah ya. Kita tidak budaya positifnya ujungnya jadi papak yang orang lain ya ini karena kita itu salah kita itu kalau pak Basio mungkin dia ada kok gak ada buat mencari papak di sana karena pernah mengalami kesulitan karena ada kerawanan dalam diri kalau sombong satu banyak dua budaya positif nyebabnya ada yang masuk orang berpasrah kalau kebunnya atau tidak ceritakan negaranya ini mungkin itu salah satunya dalamnya saya nggak tahu karena budaya itu salah satu macam mungkin itu yang penting di sini terus dulu harus juga kalau ditangani di dalam presentasi bisa membuat dan saya akan sudah melakukan penerapan budaya positif ya sangat sudah karena apa poster-poster yang ada di sini ada budaya malu ojo dulu nah itu berbeda di dinas sendiri sebagai mencoret air sekolah itu bisa jadi harus nanti memaparkan apa sedikit paparan juga gak oleh simbolis merugi karena itu terus bikin sedikit dipaparkan nanti pokok-pokoknya kalau siswa dipaparkan semuanya kalau dulu pokok-pokoknya misalnya sudah jadi saya terima kasih. Semuanya terima kasih buat kami yang telah menyampaikan sampai bersama saya. Lanjutkan ke sebelumnya yang memperhati definisi merupakan kekuatan budaya hidup kepada CDP Ibu Yuli Romanto Kalian SPSP boleh dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya hormati bapak-bapak sekolah SD 2 Taman Sari Kota Sumatera Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di suatu ruangan yang sangat satu ini dengan topik diseminasi penyebaran pemahaman penerapan budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Keduanya salawat serta salam tidak lupa menurunkan kepada Nabi Isa Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang ajaran Islam. Selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita yang kita cintai ini. Tujuan dari diseminasi yang saya paparkan sekarang ini yaitu yang pertama yaitu untuk memenuhi tugas aksi nyata pada modul 1.4 tentang
budaya positif di pendidikan guru penggerak. Yang kedua, sosialisasi, sharing pengalaman, belajar bersama, dan berkolaborasi tentang budaya positif di sekolah yang harus terus dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif untuk menunjang keberhasilan pembelajaran. Yang ketiga, menghadapi implementasi kurikulum merdeka agar dapat menumbuhkan lingkungan sekolah yang mengedepankan nilai-nilai kebajikan universal yang sesuai dengan tujuan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, apa sih budaya positif itu? Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu apa sih budaya positif itu? Monggo. Terus apa contoh penerapan budaya positif yang telah diterapkan di sekolah kita? Monggo Bapak Ibu kalau ada yang tahu budaya positif itu apa? Budaya positif itu apa? Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya yang dimaksud dengan budaya positif adalah kegiatan yang ada di sekolah itu yang terjadi setiap hari. Contohnya itu seperti perkataan sopan dan santun. Yang kedua misalnya antri dalam berbaris ataupun dari yang apapun. Kemudian contoh budaya positif yang contohnya yaitu kegiatan dalam yang biasa dilakukan itu ya seperti itu. Di situ banyak sekali komentar yang lain tentang budaya positif. Nah, itu menurut saya itu budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Ainun. Oke. Selaku kebiasaan Indonesia itu yang mengarah ke kebaikan itu nanti positif. Penerapannya banyak sekali penerapan budaya kita juga menggunakan budaya positif ini yaitu benar-benar setiap hari tapi budaya positif lagi sama budaya positif lagi karena mengumpulkan Pancasila yaitu setiap hari kita sekali waktu ya tentang mengadakan kepada itu budaya yang kemudian mengarah ke suatu moral yang berhubungannya dengan nilai Pancasila dan untuk kemaslahatan umat di lingkungan positif. Terima kasih Pak Suminto. Selanjutnya ya, budaya positif itu adalah merupakan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, kritis, penuh hormat, dan rasa tanggung jawab. Betul sekali yang bisa dikatakan oleh Bu Ainur dan Bapak Kepala Sekolah kita, budaya positif itu sudah dilaksanakan dan sudah dilakukan di
Misalkan suatu contoh, kita berbaris setiap pagi mau masuk kelas, kita berbaris berdoa bersama. Setelah itu setiap hari Senin kita juga sudah melaksanakan upacara. Itu adalah contoh-contoh dari budaya positif. Dari budaya positif itu terdapat beberapa inti dari konsep inti budaya positif. Ada beberapa konsep, yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Dan yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, keyakinan kelas. Dan yang keenam adalah posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Selanjutnya, dari masing-masing konsep, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih pembelajaran dari paradigma baru itu? Pembelajaran paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil Pancasila. Apa saja sih yang tertuang dalam profil-profil Pancasila itu? Mohon Bapak Ibu ada yang tahu? Pak Pur, yang tertuang dalam ada 6 item. Terima kasih Pak yang diberikan. Yang dimaksud itu yaitu menurut saya itu diantaranya itu bersikap mandiri, gotong royong, dan kreatif, dan beraneka ragam perubahan. Ya, terima kasih Pak Bor. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada 6 item. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau berakhlak mulia. Yang kedua, itu berkebinekaan global. Dan yang ketiga, itu bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah mandiri. Itu adalah dari item profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, konsep yang kedua itu adalah disiplin positif. Disiplin positif itu ya dengan bahasa Latin dari disiplina, yang artinya itu adalah belajar. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Ya. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kita, memberdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa sokokan, tanpa ada ancaman, tanpa ada hukuman. Itu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah kita untuk menciptakan anak-anak itu memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Intrinsik itu adalah dari dalam dirinya sendiri. Kalau ekstrinsik itu adalah dari luar atau dari orang lain. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang sangat kuat. Disiplin yang dimaksud itu adalah disiplin dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain atau dorongan orang lain, dan juga memiliki motivasi internal atau dari dirinya sendiri. Jika kita tidak memiliki
sendiri, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Konsep yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, konsep perilaku manusia ya, menurut Diane Johnson, teori motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Misalkan suatu contoh, murid melakukan disiplin diri karena takut itu dihukum atau karena ada hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan suatu imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, murid melakukan disiplin karena ia menginginkan suatu imbalan. Jadi untuk satu yang kedua itu motivasi ekstrinsik, yaitu dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya misalkan, murid melakukan disiplin diri, sadar akan nilai kebajikan, adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Jadi kesadarannya dari dirinya sendiri, dari dasar hatinya sendiri, bukan dari orang lain. Itu namanya motivasi intrinsik, dari kesadaran dari dirinya sendiri. Kalau dari orang lain tadi ekstrinsik. Dihukum oleh penghargaan. Ini dari teori dari Alfie Kohn. Teori dari Alfie Kohn itu ya, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Jika sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Dari teori Alfie Kohn mengenai penghargaan ada beberapa, yaitu yang pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu jangka pendek. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan ketergantungan pada penghargaan yang telah diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Yang ketiga, penghargaan adalah merusak hubungan. Maksudnya seperti ini. Ketika seorang diberi penghargaan, maka orang yang lain akan merasa iri, ya. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai yang diberikan penghargaan tersebut, karena mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti untuk mencoba. Selanjutnya, penghargaan menghukum. Bagi mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalkan dalam sistem perankingan. Kalau dulu kan misalkan anak-anak setiap tahunnya akan dikasih penghargaan perankingan, ranking 1, 2, dan 3. Sedangkan yang lain kan enggak. Itu merupakan suatu penghargaan. Seperti itu contohnya. Selanjutnya, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Nah, untuk hukuman dalam artian ya, hukuman itu adalah tindakan yang dilakukan untuk menghukum seseorang atas perilaku tidak diinginkan. Itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi itu adalah hasil yang tidak diinginkan dari suatu tindakan, membantu orang belajar dari suatu kesalahan. Sedangkan yang ketiga, restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, hukuman tadi tindakan yang dilakukan untuk menghukum seseorang atau perilaku yang tidak diinginkan, itu adalah hukuman. Konsekuensi, hasil yang tidak diinginkan, itu merupakan sebuah konsekuensi dari suatu tindakan, membantu orang belajar dari kesalahan. Sedangkan restitusi sendiri yaitu proses menciptakan kondisi
item tadi terdapat ada identitas gagal, dan identitas sukses. Yang dimana suatu hubungan, misalkan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, dikonsekuensikan disiplin positif, konsekuensi suatu harus yang terjadi. Restitusinya merupakan suatu pilihan, ya. Identitas gagal hubungan, misalkan murid atau anak akan tersakiti. Identitas sukses, ya, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Dan restitusinya yaitu murid atau anak mendapatkan penguatan. Selanjutnya, identitas gagal dari hubungan. Peraturannya adalah kamu harus begitu. Identitas sukses kita harus konsekuensinya yaitu seperti ini. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Dan terakhir harus mengucapkan terima kasih. Restitusi yang harus dilakukan. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Harusnya seperti itu. Identitas gagal hubungan. Murid atau anak akan membenci peraturan. Disiplin identitas yang sukses. Konsekuensi, murid atau anak akan menghormati peraturan tersebut. Dan di restitusi, murid atau anak akan menghormati dirinya sendiri atau orang lain. Ya. Identitas gagal lagi, hubungan. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahannya. Pasti kan ada kan menyembunyikan, berbohong, itu adalah hubungan. Identitas yang gagal. Identitas sukses. Murid atau anak belajar taat peraturan, itu konsekuensinya. Restitusi, murid atau anak belajar memecahkan suatu masalah. Dia akan berpikir, ya yang apa saya lakukan seperti ini sudah benar, jadi seperti itu. Terus identitas gagal hubungan dampak pada murid, marah, merasa bersalah, rendah diri, atau mengasingkan diri. Konsekuensi, kehendak, hak, waktu tidak seseorang diri atau penahanan. Restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dia bisa berpikir lebih baik lagi, positif. Hukuman dari identitas gagal dibuat oleh seorang guru. Identitas sukses, konsekuensinya dibuat oleh guru dan murid atau anak. Restitusi dibuat oleh murid atau anak. Selanjutnya, menyakitkan guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, menyindir atau merendahkan murid. Konsekuensi yaitu membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Restitusi yang harus dilakukan yaitu menguatkan guru, menjadikan keyakinan kelas, membimbing untuk berinteraksi restitusi dengan murid atau dengan anak. Nah, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru hebat, mari kita belajar. Ini ada satu contoh ya. Misalkan ini lari-lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Itu adalah merupakan hukuman, konsekuensi atau restitusi. Monggo Bapak Ibu yang sadar lari-lari mengingat biasanya kita kan seperti itu. Misalkan kita terlambat, ada anak yang terlambat atau anak yang tidak mengerjakan soal, ya lari-lari mengelilingi lapangan anak-anak 2 kali karena kalian terlambat datang ke sekolah. Nah, itu adalah merupakan hukuman, konsekuensi atau restitusi. Monggo Bapak Edi. Menurut saya itu merupakan suatu hukuman kalau berupa seperti suruh melari-lari di halaman atau suruh berdiri, itu merupakan suatu hukuman. Selain ini Bu Yuli, ini saya tanyakan, tapi materinya sebelumnya menginjak masalah ini ya. Bagaimana sikap kita sebagai pendidik untuk menanamkan disiplin positif pada anak-anak. Misalnya anak-anak kalau sudah selesai itu banyak dikumpulkan, anak-anak kalau sudah selesai nunggu
jam 9 istirahat, supaya anak itu tidak merasa takut dengan sadar dengan sendirinya bahwa disiplin itu bagus, supaya tidak disanjung dengan bapak ibu gurunya, supaya tidak harapan diberi hadiah imbalan. Lalu bagaimana menurut Bu Yuli? Nah, menurut saya tadi kembali lagi ke tadi ya, kita harus menggali dengan dari dirinya sendiri. Anak-anak itu harus terbuka dari hatinya sendiri, jangan sampai ada dari bantuan orang lain atau imbalan-imbalan tadi. Jadi itu harus terbuka dari hatinya sendiri, harus dari kesadarannya sendiri. Seperti itu Bapak. Nah, lanjut yang ini ya, monggo. Konsekuensinya anak yang
kewenangan yang utama. Untuk menaruh kesadaran salah ini tidak sulit. Berarti tanamkan orang yang kita itu nanti menanamkan pada diri kita dan berikutnya kontrol hidup kita. Kalau kita itu jelas salah, lalu seperti seringkali kita itu mengangkat apa-apa itu maka bersama ya saya mengatakan belum mengangkat Jawa Sarung ya mesti budayanya mesti ada ya. Jadi supaya anak tidak salah bisa memutuskan pakai saja biar apa keseluruhan di budaya tersebut di sekolah tetap berjalankan, yaitu kata seperti salah satu contoh itu minta maaf itu. Yang kedua yaitu konsekuensi dan cara kita supaya kita konsekuensi itu orang disuruh orang terima kasih. Ya, betul sekali. Kita meminta maaf atas kesalahan kita itu adalah merupakan konsekuensi. Ya, meminta maaf. Meminta restitusi. Nah, mengganti kata tugas teman yang dicoret-coret itu adalah konsekuensi. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Itu adalah merupakan apa Bapak Ibu? Kak Doni mungkin? Guru menanyakan keyakinan kelas. Jadi hubungan juga konsekuensi itu sekarang restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas, jadi dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya itu seperti itu. Terima kasih Bapak Doni. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya, yaitu adalah sebuah restitusi. Alhamdulillah. Untuk yang selanjutnya konsep keempat yaitu adalah kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan ya, yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan suatu usaha terbaik yang kita lakukan adalah agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari ada beberapa 5 kebutuhan dasar manusia. Coba Bu Pinky apa saja? Sebelum dibacakan bagian materi, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua kesenangan, yang ketiga kebebasan hidup, yang keempat penguasaan, dan yang terakhir yaitu kasih sayang dan rasa yang diterima. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Pinky, betul sekali. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama, kita harus bisa bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga yaitu penguasaan. Yang keempat adalah kesenangan dan yang terakhir adalah suatu kebebasan. Dari 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Apa sih yang kita harus bisa bertahan hidup itu? Kita memerlukan suatu yang pertama, makanan, pakaian, kesehatan, rumah, dan keamanan. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Cinta dan kasih sayang dan rasa diterima, yaitu adalah kebutuhan untuk kita diterima. Misalkan kita di lingkungan sekolah kita ini, itu adalah rasa kasih sayang, dipedulikan, disukai orang lain, menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga
adalah penguasaan. Kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan, yaitu adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan berprestasi, diakui atau didengar. Yang keempat, kebebasan. Bebas dalam arti ya, bebas menentukan pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dari dirinya sendiri. Yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia mengenai kesenangan. Kesenangan di sini yaitu adalah kebahagiaan, beriman dan bertakwa. Itu kesenangan. Ini ada suatu contoh Bapak Ibu hebat. Contoh kasus siswa ya. Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, ia menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci sekali pada gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Mohon ada yang bisa membantu menjawab? Bu Ayu Rafika, monggo. Ayo, monggo, ayo. Kalau mengetahui kasus seperti yang dialami Dinda ini, maka di sini kita sebagai guru ya harus kebutuhannya sebenarnya kebutuhan kasih sayang. Nah, di sini kita melakukan pendekatan kepada Dinda dulu. Mungkin di sini gurunya ini sampai membuat si anak itu menangis, mungkin gurunya seperti membuat anak ini ketakutan mungkin. Maka di sini guru ya sebagai seorang guru ya nggak boleh melakukan hal seperti itu. Semestinya guru harus melakukan pendekatan. Jadi nggak usah murid itu dikasih omongan atau protes seperti apa yang membuat si anak ini bisa menangis. Semestinya kita mengetahui dulu permasalahannya seperti apa sih dia seperti ini. Maka kita harus mengetahui dulu cara ya kita melakukan pendekatan komunikasi dengan Dinda supaya tidak terjadi kasus seperti itu. Itu menurut saya. Terima kasih Bu Ainun. Betul sekali apa yang dikatakan Bu Ainun Robiko. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Rani sebaiknya mencari tahu apa alasannya. Kita mencari tahu alasan Dinda itu menangis itu apa. Yang pertama, jika jawaban Dinda, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak jadi seru. Nah, itu merupakan senangan. Jadi dia itu pengen senang. Biar bersenandung itu keadaan dirinya itu merupakan merasa bebas dan dia senang kalau dia bersenandung di dalam kelas. Yang kedua, jika jawaban Dinda, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Itu merupakan ya kasih sayang dan rasa diterima. Harusnya dikasih sayang, dikelem. Ya, Dinda, kamu pakainya pakai jepit yang bagus, indah sekali, bagus sekali jepit kamu, harusnya seperti itu. Itu merupakan rasa kasih sayang. Terus jika jawaban Dinda, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja, itu merupakan adalah suatu kebebasan. Dia ingin bebas. Misalkan dia ingin, Bu saya ingin belajar di luar, Bu saya ingin belajar sambil bermain, itu misalnya mungkin seperti itu namanya kebebasan. Jika jawaban Dinda seperti ini, aku sebel, gambar aku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, itu merupakan penguasaan seperti itu. Nah, contoh kasus yang kedua ini, Bimo, seorang anak kelas 1, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya itu sangat ramai kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya
Identifikasi kebutuhan yang dibutuhkan oleh Bimo jika respon Bimo seperti berikut ini. Nah, misalkan kasus yang pertama, Bimo, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Nah, ini merupakan apa? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Merupakan apa? Kesenangan. Yang kedua, contoh kasus yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Apa? Ya, betul sekali. Kita main kuis ya, biar gak. Ya, selanjutnya, aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Merupakan apa? Merupakan penguasaan. Ya, lanjut. Kita main terus. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Merupakan apa? Bosan tadi. Merupakan suatu apa? Kebebasan. Ya. Nah, dari 5 konsep kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid-murid, namun juga bagi manusia dewasa. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jika dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Selanjutnya konsep yang kelima adalah keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu adalah merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Johnson, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik dari dirinya sendiri. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas itu terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan mudah dipahami oleh semua warga kelas. Ya, jadi dalam keyakinan kelas itu kita tidak berusaha ngomong banyak, misalkan ada 10 item, tidak usah. Yang penting sedikit tapi mengena. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah tersebut. Yang selanjutnya, semua warga kelas sebenarnya itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Maksudnya seperti ini, saat sekolah itu kita harus bisa mendapatkan kesepakatan bareng-bareng, harus mendapatkan satu tujuan yang sama. Yang selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalkan ada yang berbuat salah, kita harus bisa meninjau apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas, seperti itu. Peraturan atau nilai kebajikan yang ditinjau. Kembalikan barang di tempatnya itu adalah merupakan nilai kebajikan yang dituju rasa tanggung jawab. Peraturan dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan yang dituju yaitu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikannya apa? Disiplin.
dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikannya apa? Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Nilai kebajikannya adalah kesabaran atau menghormati orang lain. Dilarang merokok. Apa nilai kebajikannya? Rokok, masih Nah, dilarang merokok, Pak Singge. Nah, nilai kebajikannya apa? Yang kedua. biar sehat Pak Sindi. Nah, kesehatan ya. Selanjutnya gunakan masker ini waktu COVID kemarin. Nah, nilai kebajikan dari gunakan masker yaitu adalah apa? Kesehatan dan keselamatan. Nah, ini contoh penerapan pembuatan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas seperti ini. Kita membuat apa keyakinan kelas yang saya buat kemarin bagaimana tahapan untuk menciptakan program kebajikan data yang telah disusun oleh bersama ya, disiplin, saling menolong, saling tolong menolong, menjaga kebersihan, menghargai teman, tiket tepat waktu, saling menghormati, berbicara dengan sopan, meminta izin saat keluar kelas, setelah itu menjaga fasilitas sekolah. Jadi dari nilai kebajikan tersebut saya ambil keyakinan kelas. Yang pertama menjaga kebersihan, yang kedua kita disiplin, yang ketiga sopan dan santun, dan yang keempat saling tolong menolong, yang kelima adalah saling menghormati. Itu adalah nilai keyakinan dari beberapa yang di nilai kebajikan tadi. Selanjutnya posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah posisi sebagai penghukum, posisi membuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Yang keempat adalah posisi sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Ini 5 posisi kontrol restitusi. Nah, pernyataan atau kalimat siapa yang mengatakan? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah yang mengatakan siapa? Yang membuat apa? Merasa bersalah. Pernyataan atau kalimat kamu tidak pernah benar melakukannya. Siapa yang mengatakan? Yang mengatakannya itu siapa? Yang memberi hukuman. Pernyataan atau ayolah lakukan demi ibu atau bapaknya. Itu siapa yang mengatakan? Kita sebagai di posisi apa? Sebagai teman. Terus pernyataan atau kalimat, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Siapa yang mengatakan? Sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Siapa yang mengatakan? Itu sebagai apa? Itu sebagai apa? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Terus kamu selalu yang paling terakhir. Siapa yang mengatakan? Sebagai penghukum. Selanjutnya, setelah kita belajar 5 posisi kontrol tersebut, kira-kira posisi mana yang paling ideal bagi seorang pendidik, bagi kita sebagai seorang pendidik, dan posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik siswa? Monggo Bapak Ibu. Pak. Ya.
yang juga harus bisa lama barang ya masalah besar kita juga semua kan tapi ini kan kita harus paling diperbolehkan kepada Bapak Sumanto, posisi kita harusnya sebagai manajer ya, betul sekali apa yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu posisi manajer. Di posisi manajer, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Tujuan seorang guru yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan mempunyai rasa tanggung jawab. Kita lanjutkan segitiga distribusi yang terakhir. Nah, apa sih itu segitiga restitusi? Mohon maaf ya, tadi ada kendala teknis. Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Jason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 9 ciri-ciri segitiga restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan tersebut. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Dan yang ketujuh adalah restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Yang kedelapan adalah restitusi pada fokus pada sebuah solusi. Dan yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah namanya segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi kita itu yang pertama harus menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Validasi tindakan adalah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah suatu contoh segitiga restitusi. Ini kemarin ada murid saya yang melakukan kesalahan.
ketiga adalah murid semakin percaya diri, mandiri, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, alhamdulillah untuk kegiatan pada hari ini, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu mendampingi saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Purnomo. Saya mengajar di kelas 1 dari SDN 2 Bangunsari, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Saya di sini selaku teman sejawat dari Bu Yuli sebagai guru penggerak angkatan 10. Saya mengucapkan selamat kepada Bu Yuli karena sudah menyelesaikan tugasnya, yaitu aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif. Dan saya berharap semoga kedepannya menerapkan budaya positif tersebut dengan baik di lembaganya Bu Yuli. Dan Bu Yuli tetap semangat sampai tuntas dalam modul selanjutnya. Terima kasih.